Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hofsatul Munah Sa'adat. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Saram, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 2024-02-02-92959. Saya berasal dari kelas 024 PA. Saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan judul "Di mana Indonesia Berada". Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita diberi kesehatan, kebahagiaan, dan semangat dalam pembelajaran. Kali ini, Ibu akan menjelaskan pelajaran IPAS pada bab pertama tentang di mana Indonesia berada. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Pintar. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, kalian pernah pergi ke laut tidak? Kalian di laut ada apa aja? Iya, ada ombak, ada pantai, ada ikan. Kalian tahu nggak, Indonesia itu lebih banyak lautannya apa daratannya? Iya, banyak lautannya. Kenapa dikatakan banyak lautannya? Iya, nggak tahu. Oke, kita akan mempelajari di mana Indonesia berada. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Sebelum kita belajar, kita dapat nanti setelah belajar kita dapat mengenal Indonesia sebagai negara kepulauan. Terus mengetahui letak Indonesia, mengetahui mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim, dan mengapa juga Indonesia disebut sebagai negara agraris, dan mengenal julukan Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa. Sudah paham anak-anak tentang tujuan pembelajaran hari ini? Oke, selanjutnya Ibu akan membahas Indonesia negara kepulauan. Seperti yang kalian bilang tadi, kalau Indonesia banyak lautannya daripada daratannya, ini nih Indonesia sebagai negara kepulauan. Kalian tahu tidak pulau itu apa? Pulau adalah daratan yang dikelilingi oleh air. Indonesia itu nggak cuma punya 1, 2, 3 pulau saja, tapi memiliki banyak sekali, sampai dia memiliki ribuan pulau. Tapi hanya ada pulau-pulau terbesar saja, yaitu ada 5. Ada Sumatera, Jawa, Papua, Sulawesi, Kalimantan. Agar kita lebih menghafal kelima pulau besar tadi, alangkah baiknya kita explain dulu. Kalian mengikuti yang ada di video ini ya. Mari kita bernyanyi bersama tentang 5 pulau terbesar di Indonesia. Kita mengamati video ini ya sambil kita menyanyi-nyanyi. Yang terbesar yang ada di Indonesia, Sumatera, Jawa, Papua,
bernyanyi tadi kita jadi tambah hafal kelima pulau tadi ya, lima pulau terbesar tadi. Oke, sekarang Ibu akan lanjutkan, Ibu akan melihatkan ke kalian peta Indonesia. Oke, Ibu akan melihatkan peta Indonesia. Di sebelah sini ada Pulau Sumatera. Di sebelah sini ada Pulau Jawa. Di pojok sini ada Pulau Papua. Di atas sini ada Kalimantan dan Sulawesi. Banyak sekali kan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Banyak pulau yang kecil-kecil ini, tapi yang kita pelajari tadi kan 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan letak Indonesia. Kalian tahu gak sih Indonesia itu berada di apa aja? Oke, Ibu akan jelasin. Indonesia berada di antara 2 benua, benua Asia dan benua Australia. Bukan hanya di antara benua aja, Indonesia juga berada di antara 2 samudra, Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Karena letaknya strategis, banyak kapal dari berbagai negara itu melewati Indonesia. Itulah sebabnya Indonesia dijuluki sebagai jalur perdagangan internasional. Wah, hebat sekali ya Indonesia. Oke, setelah itu Ibu akan menjelaskan batas wilayah Indonesia. Di sebelah utara ada Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Di sebelah selatannya ada Australia dan Samudra Hindia. Di sebelah baratnya juga ada Samudra Hindia. Di sebelah timurnya ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan garis khatulistiwa. Pasti kalian udah banyak. Apa itu garis khatulistiwa? Kayak gitu kan. Oke, Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan Indonesia itu matahari bersinar hampir sepanjang tahun. Kalian kayak nyata gak sih kayak Indonesia itu kayak kalau panas ya panas terus gitu kan. Terus yang kedua itu ada curah hujan cukup tinggi. Kalau udah hujan ya udah hujan terus. Terus yang ketiga tanaman tumbuh dengan subur. Lihat kan di sekeliling kita banyak tanaman, hijau-hijauan, pohonan. Karena alam Indonesia hijau dan indah, makanya Indonesia mendapat julukan sebagai Zamrud Khatulistiwa. Wah, hebat sekali ya Indonesia sampai mendapat julukan Zamrud Khatulistiwa. Nggak sampai Zamrud Khatulistiwa aja loh. Indonesia disebut sebagai negara maritim. Apa itu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Karena Indonesia memiliki laut, pantai, ikan, terumbu karang. Karena itu banyak masyarakat Indonesia bekerja sebagai nelayan. Sekarang Ibu mau tanya, siapa ya pekerjaannya mengambil ikan? Wah, hebat, nelayan. Iya, nelayan pekerjaannya dia mencari ikan di laut. Oke. Selain Indonesia dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa, negara maritim, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara agraris itu adalah negara yang banyak penduduknya bekerja sebagai petani. Kalian mau tahu nggak hasil petani di Indonesia itu apa aja? Oke, yang pertama ada padi, ada jagung, ada sayur, ada buah. Kalian makan sama apa? Pintar, nasi. Nasi dari apa? Iya, beras. Oke, beras dari apa? Dari padi. Padi itu termasuk salah satu hasil petani di Indonesia. Alangkah baiknya kita berterima kasih ya Pak kepada para Pak petani. Oke. Setelah Ibu tadi jelasin semua materi di sini, Ibu mau tanya, kenapa tadi Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan? Iya, pintar, karena Indonesia banyak pulau-pulaunya dan dikelilingi oleh lautan. Bahkan lautan sama daratannya itu lebih banyak lautan. Oke, terus tadi letak Indonesia di mana aja? Iya, pintar, di antara 2 benua dan 2 samudra.
Dua benuanya apa? Iya, Asia dan Australia. Kalau dua samudranya? Iya, Hindia dan Pasifik. Terus apa lagi ya? Terus Indonesia tadi kan dia berpulau-pulau. Indonesia pulau yang paling menonjol itu ada berapa? 5. Yang pertama ada, oke, kita sebutin bareng-bareng ya. Ada Sumatera, Jawa, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Terus Indonesia tadi mendapat julukan apa aja? Iya, pintar, Zamrud Khatulistiwa. Kenapa dikatakan Zamrud Khatulistiwa? Karena banyak pepohonan, karena menjadikan Indonesia itu subur, mataharinya bersinar terus, curah hujan terus menerus. Terus selain Zamrud Khatulistiwa, Indonesia disebut sebagai apa juga? Pintar, negara maritim. Apa itu negara maritim? Iya, negara yang letak lautnya luas sekali. Selain maritim, apa lagi? Pintar, negara agraris. Apa itu negara agraris? Iya, negara yang penduduknya mayoritas sebagai petani. Oke anak-anak, kalian udah pinter-pinter. Kita ulang lagi, kalian tetap bisa. Ibu kasih pertanyaan, kalian tetap bisa. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita menyimpulkan bersama-sama ya, agar kita masih mengingat lagi. Setelah kita mempelajari materi pada hari ini, kita dapat mengetahui kalau Indonesia itu sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki banyak pulau. Indonesia berada di antara dua benua Asia dan Australia. Terus Indonesia berada di dua samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Terus Indonesia disebut sebagai negara maritim karena memiliki wilayah laut yang sangat luas. Terus Indonesia disebut sebagai negara agraris karena banyak penduduk bekerja sebagai petani. Dan yang paling menonjol itu Indonesia juga dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita mempelajari menjadi manfaat. Semoga kalian tambah ingat ya. Setelah mempelajari ini, kita jadi tahu Indonesia ternyata sehebat itu, dan letaknya di mana aja kita jadi tahu ya kan. Terus setelah kita mempelajari ini, kita sebagai warga Indonesia biar tambah cinta kepada negara kita sendiri. Oke, Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.